Terima kasih telah mampir di channel Andre ADJ. Mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat yang tidak sesuai dengan versi sejarah channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, agar cerita selanjutnya bisa Anda dengarkan. Tanda-tanda seorang wali. 1. Jika melihat mereka, akan mengingatkan kita kepada Allah SWT. Dari Amru ibnul Jamuh, katanya, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, sesungguhnya hamba-hambaku, wali-waliku adalah orang-orang yang aku sayangi. Mereka selalu mengingatiku dan aku pun mengingati mereka. 10 hadis riwayat Abu Daud dalam Sunannya dan Abu Nuaim dalam Hilya Jilid Ihal. 6. Dari Saidra, ia berkata, ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa wali-wali Allah? Maka beliau bersabda, wali-wali Allah adalah orang-orang yang jika dilihat dapat mengingatkan kita kepada Allah. 11 hadis riwayat Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Aulia, dan Abu Nuaim di dalam Al-Hilya Jilid Ihal 6. 2. Jika mereka tiada, tidak pernah orang mencarinya. Dari Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, katanya, pada suatu kali Umar mendatangi tempat Mu'az ibnu Jabal Ra, kebetulan ia sedang menangis, maka Umar berkata, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Mu'az? Kata Mu'az, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang paling dicintai Allah adalah mereka yang bertakwa yang suka menyembunyikan diri, jika mereka tidak ada, maka tidak ada yang mencarinya, dan jika mereka hadir, maka mereka tidak dikenal. Mereka adalah para imam petunjuk dan para pelita ilmu. 12 hadis riwayat Nasai, Al-Bazar dan Abu Nuaim di dalam Al-Hiyah Jilid Ihal. 6. Mereka bertakwa kepada Allah. Allah SWT berfirman, ingatlah. Allah SWT berfirman, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Dan bagi mereka, diberi berita gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat. 13. Abul Hasan As-Sazili pernah berkata, tanda-tanda kewalian seseorang adalah reda dengan kada, sabar dengan cubaan, bertawakal dan kembali kepada Allah ketika ditimpa bencana. 14 Surah Yunus, 62-64. 14 hadis riwayat, Al-Mafahiril, Aliyah Hal 104. 4. Mereka saling menyayangi dengan sesamanya. Dari Umar ibnul Khattab Ra berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebahagian hamba Allah ada orang-orang yang tidak tergolong dalam golongan para nabi dan para syahid, tetapi kedua golongan ini ingin mendapatkan kedudukan seperti kedudukan mereka di sisi Allah. Tanya seorang, wahai Rasulullah, siapakah mereka dan apa amal-amal mereka? Sabda beliau, mereka adalah orang-orang yang saling kasih sayang dengan sesamanya, meskipun tidak ada hubungan darah maupun harta di antara mereka. Demi Allah, wajah mereka memancarkan cahaya, mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, mereka tidak akan takut dan susah. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. 15 hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilya Jilid I, Hal 5. Mereka selalu sabar, wara, dan berbudi pekerti yang baik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 sifat yang jika dimiliki oleh seorang, maka ia akan menjadi wali Allah, yaitu, pandai mengendalikan perasaannya di saat marah, wara, dan berbudi luhur kepada orang lain. 16. Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, berjalanlah engkau seperti segolongan orang yang tidak takut ketika manusia ketakutan di hari kiamat. Mereka tidak takut siksa api neraka ketika manusia takut. Mereka menempuh perjalanan yang berat sampai mereka menempati tingkatan para nabi. Mereka suka berlapar, berpakaian sederhana dan haus, meskipun mereka mampu. Mereka lakukan semua itu demi untuk mendapatkan reda Allah. Mereka tinggalkan rezeki yang halal karena takut akan subhahnya.
Mereka bersahabat dengan dunia hanya dengan badan mereka, tetapi mereka tidak tertipu oleh dunia. Ibadah mereka menjadikan para malaikat dan para nabi sangat kagum. Sungguh amat beruntung mereka, alangkah senangnya jika aku dapat bertemu dengan mereka. Kemudian Rasulullah SAW menangis karena rindu kepada mereka. Dan beliau bersabda, jika Allah hendak menyiksa penduduk bumi, kemudian Dia melihat mereka, maka Allah akan menjauhkan siksanya. Wahai Abu Hurairah, hendaknya engkau menempuh jalan mereka, sebab siapapun yang menyimpang dari penjalanan mereka, maka ia akan mendapati siksa yang berat. 17. 16 hadis riwayat Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al-Auliya. 17 hadis riwayat Abu Huwaim dalam kitab Al-Hilya. 7. Mereka selalu terhindar ketika ada bencana. Dari Ibnu Umar, katanya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang diberi makan dengan rahmatnya dan diberi hidup dalam afiahnya. Jika Allah mematikan mereka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurganya. Segala bencana yang tiba akan lenyap secepatnya di hadapan mereka, seperti lewatnya malam hari di hadapan mereka, dan mereka tidak terkena sedikitpun oleh bencana yang datang. 18. 18 hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilya jilid hal 6. 8. Hati mereka selalu terkait kepada Allah. Imam Ali bin Abi Thalib berkata kepada Kumail an-Nakhai, bumi ini tidak akan kosong dari hamba-hamba Allah yang menegakkan agama Allah dengan penuh keberanian dan keikhlasan, sehingga agama Allah tidak akan punah dari peredarannya. Akan tetapi, berapakah jumlah mereka dan di manakah mereka berada? Kiranya hanya Allah yang mengetahui tentang mereka. Demi Allah, jumlah mereka tidak banyak, tetapi nilai mereka di sisi Allah sangat mulia. Dengan mereka, Allah menjaga agamanya dan syariatnya, sampai dapat diterima oleh orang-orang seperti mereka. Mereka menyebarkan ilmu dan ruh keyakinan. Mereka tidak suka kemewahan, mereka senang dengan kesederhanaan. Meskipun tubuh mereka berada di dunia, tetapi rohaninya membumbung ke alam malakut. Mereka adalah khalifah-khalifah Allah di muka bumi dan para dai kepada agamanya yang lurus. Sungguh, betapa rindunya aku kepada mereka. 19. 19 Nahjul Balagah hal 595 dan Al-Hilya jilid 1 hal 80. 9. Mereka senang bermunajat di akhir malam. Imam Ghazali menyebutkan, Allah pernah memberi ilham kepada para sidik, sesungguhnya ada hamba-hambaku yang mencintaiku dan selalu merindukan aku dan aku pun demikian. Mereka suka mengingatiku dan memandangku dan aku pun demikian. Jika engkau menempuh jalan mereka, maka aku mencintaimu. Sebaliknya, jika engkau berpaling dari jalan mereka, maka aku murka kepadamu. Tanya seorang sidik, ya Allah, apa tanda-tanda mereka? Firman Allah, di siang hari mereka selalu menaungi diri mereka, seperti seorang pengembala yang menaungi kambingnya dengan penuh kasih sayang, mereka merindukan terbenamnya matahari, seperti burung merindukan sarangnya. Jika malam hari telah tiba, tempat tidur telah diisi oleh orang-orang yang tidur dan setiap kekasih telah bercinta dengan kekasihnya, maka mereka berdiri tegak dalam sholatnya. Mereka merendahkan dahi-dahi mereka ketika bersujud, mereka bermunajat, menjerit, menangis, mengadu dan memohon kepadaku. Mereka berdiri, duduk, ruku, sujud untukku. Mereka rindu dengan kasih sayangku. Mereka aku beri 3 kurniaan, pertama, mereka aku beri cahayaku di dalam hati mereka, sehingga mereka dapat menyampaikan ajaranku kepada manusia. Kedua, andai kata langit dan bumi dan seluruh isinya ditimbang dengan mereka, maka mereka lebih unggul dari keduanya. Ketiga, aku hadapkan wajahku kepada mereka. Kiranya engkau akan tahu, apa yang akan aku berikan kepada mereka. 20 Ihya, Ulumuddin jilid 4 hal 324 dan jilid I hal 358. 10. Mereka suka menangis dan mengingat Allah. Iyadz Ibnu Ghanam menuturkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, malaikat memberitahu kepadaku, sebaik-baik umatku berada di tingkatan-tingkatan tinggi. Mereka suka tertawa secara terang,
jika mendapat nikmat dan rahmat dari Allah, tetapi mereka suka menangis secara rahasia, karena mereka takut mendapat siksa dari Allah. Mereka suka mengingat Tuhannya di waktu pagi dan petang di rumah-rumah Tuhannya. Mereka suka berdoa dengan penuh harapan dan ketakutan. Mereka suka memohon dengan tangan mereka ke atas dan ke bawah. Hati mereka selalu merindukan Allah. Mereka suka memberi perhatian kepada manusia, meskipun mereka tidak dipedulikan orang. Mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak congkak, tidak bersikap bodoh dan selalu berjalan dengan tenang. Mereka suka berpakaian sederhana. Mereka suka mengikuti nasihat dan petunjuk Al-Quran. Mereka suka membaca Al-Quran dan suka berkorban. Allah suka memandangi mereka dengan kasih sayangnya. Mereka suka membahagikan nikmat Allah kepada sesama mereka dan suka memikirkan negeri-negeri yang lain. Jasad mereka di bumi, tapi pandangan mereka ke atas. Kaki mereka di tanah, tetapi hati mereka di langit. Jiwa mereka di bumi, tetapi hati mereka di arsy. Roh mereka di dunia, tetapi akal mereka di akhirat. Mereka hanya memikirkan kesenangan akhirat. Dunia dinilai sebagai kubur bagi mereka. Kubur mereka di dunia, tetapi kedudukan mereka di sisi Allah sangat tinggi. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah yang artinya, kedudukan yang setinggi itu adalah untuk orang-orang yang takut kepada hadiratku dan yang takut kepada ancamanku. 21 hadis riwayat Abu Nuaim dalam Hilyah Jilid I, hal 16. 11. Jika mereka berkeinginan, maka Allah memenuhinya. Dari Anas ibnu Malik berkata, Rasul SAW bersabda, berapa banyak manusia lemah dan dekil yang selalu dihina orang, tetapi jika ia berkeinginan, maka Allah memenuhinya, dan Al-Bara ibnu Malik, salah seorang di antara mereka. Ketika Bara memerangi kaum musyrikin, para sahabat berkata, wahai Bara, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, andai kata Bara berdoa, pasti akan terkabul. Oleh karena itu, berdoalah untuk kami. Maka Bara berdoa, sehingga kami diberi kemenangan. Di medan peperangan Sus, Bara berdoa, ya Allah, aku mohon, berilah kemenangan kaum muslimin dan temukanlah aku dengan nabimu. Maka kaum muslimin diberi kemenangan dan Bara gugur sebagai syahid. 12. Keyakinan mereka dapat menggoncangkan gunung. Abdullah ibnu Mas'ud pernah menuturkan, pada suatu waktu ia pernah membaca firman Allah, afahasibtum annama halaknakum, abatan, pada telinga seorang yang pengsan, maka dengan izin Allah, orang itu segera sedar, sehingga Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang engkau baca di telinga orang itu? Kata Abdullah, aku tadi membaca firman Allah, afahasibtum annama halaknakum abatan, sampai akhir surah. Maka Rasul SAW bersabda, andai kata seseorang yakin kemujarabannya dan ia membacakannya kepada suatu gunung, pasti gunung itu akan hancur. 22 hadis riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah Jilid I hal 7. Karamah. Karamah merupakan perkara luar biasa yang berlaku ke atas ulama atau wali Allah. Mereka adalah golongan insan yang beriman dan beramal soleh, ikhlas dalam perkataan, perbuatan serta menjadikan seluruh kehidupan mereka hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Para kekasih Allah sangat menumpukan seluruh perhatiannya kepada Allah dan Allah pun senantiasa memperhatikannya bahkan menjadikan insan soleh tersebut lebih dekat kepadanya. Karamah berlaku sepanjang zaman sejak dahulu hingga ke hari ini. Begitu halnya dari kalangan para sahabat, ramai memiliki karamah atau kelebihan yang luar biasa. Mereka beriman dengan kejernihan kalbu, kecintaan terhadap Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya bahkan kasih sayang mereka terhadap orang mukmin sangat mendalam, sehingga akhirnya mereka memperoleh darjat yang tinggi. Pengertian karamah. Karamah berasal dari kata ikram yang mempunyai arti penghargaan dan pemberian. Allah mengurniakan wali-walinya berbagai kejadian luar biasa atau yang biasa disebut karamah. Hal itu diberikan kepada mereka sebagai rahmat dari Allah dan bukan kerana hak mereka.
Karamah biasa disebut sebagai kejadian yang luar biasa yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang selalu meningkatkan taraf ibadahnya dan ketaatannya. Karamah itu diberikan sebagai suatu pembekalan ilmu atau sebagai ujian bagi seorang wali. Dan karamah boleh terjadi tanpa sebab dan tanpa adanya tentangan dari orang lain.